kami boleh naik ke hadirat-Mu, maka gedung kantor ini pun akan disebut rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hamba bersyukur kembali boleh berdiri di depan umat-Mu yang kudus pada sore hari ini. Pakai hamba-Mu menyeberangkan isi hati-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan setiap kata kalimat hamba-Mu, Engkau yang mengubah di telinga dan hati setiap pendengar pada sore hari ini. Ini syukur dan doa kami semua. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati. Bersama dengan saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Wah, ini makin rame nih. Biasanya bolong di sebelah sana. Ini mungkin karena dapat goban kali 3 nih, ada undiannya kan. Ya, tetap semangat, selalu semangat. Sore ini saya memilih tema tindakan iman, karena iman ini perlu juga ada tindak tanduknya, saudara. Iman gak sekedar cuma ngomong doang, saya orang Kristen, tetapi juga harus diikuti dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makanya Paulus menulis dengan jelas di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 ya. Di sini dikatakan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita harusnya juga sudah beriman kepada Tuhan. Tapi kalau orang beriman kepada Tuhan tidak memberitakan firman Tuhan, ini menjadi tanda tanya yang besar. Makanya di situ dikatakan itulah firman iman. Firman itu harus membentuk saudara dan saya menjadi iman. Iman bukan hasil usaha kita, itu Alkitab yang tulis. Ya, iman itu adalah pemberian. Ya, kita tinggal terima, mau memaintain dengan baik enggak? Ketika kita terima, maka ada Roh Kudus yang akan terus membimbing kita ke air tenang rumput yang hijau. Nah, seperti itu. Dan iman harus dikerjakan. Karena kita bilang ketika kita menjadi orang percaya, diberikan iman dan kita meresponinya, lalu dikatakan kerjakan keselamatan itu. Nah, hari ini singkat saudara kita belajar apa yang harus kita lakukan agar tindakan iman kita ya dapat kita perlihatkan dan mempunyai kuasa. Karena ada orang beriman tapi tindakannya atau yang dia kerjakan itu tidak menunjukkan kuasa, nggak ada kualitasnya gitu ya. Kan ada orang Kristen itu yang saya bilang nggak kuasa, nggak ada kualitasnya, cekak dikit, nggak ada duit dikit, cari orang pinter, ya kan? Sembahyang mesti cari hari-hari. Nah, yang kayak begitu saudara, itu perlu kita pelajari. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau dia sudah bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, maka Kristus harus dimasukkan ke dalam hidup saudara. Alkitab bilang begini, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran ini juga kalau ada yang nonton masih ragu, orang boleh klaim Tuhan ada banyak, ada ya maksudnya kepercayaan Kristen kan punya Tuhan, kepercayaan lain juga punya Tuhan, kepercayaan lain juga punya Tuhan, semuanya juga bilang Tuhan dan semua merasa Tuhan yang paling benar. Makanya nggak sedikit terjadi penghakiman, berkelahi, ya kan, membela Tuhannya. Bagi saya, kalau saya sebagai orang Kristen bilang, ya Tuhan saya yang paling benar. Kenapa? Karena cuma satu nih dari banyak orang zaman dulu hidup, yang hidupnya tuh pokoknya hebat-hebat. Cuma ini satu orang nih, pribadi yang berani ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada lagi tuh tokoh-tokoh, nabi, apalagi ya rasul, orang pinter, pemimpin. Nggak ada yang berani bilang, nggak ada yang sampai ke surga, nggak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak lewat saya. Jadi bagi saya perlu memasukkan dia di dalam hidup saya. Karena dia ketuk pintu hati kan di dalam kitab Wahyu. Kalau saya ketuk dan engkau buka, biarkan dia masuk untuk makan bersama. Nah, memasukkan Yesus ke dalam hidup itu tentu harus diikuti dengan tindakan-tindakan. Makanya hari ini tindakan iman kita adalah kita sungguh-sungguh percaya dan membuka hati, lalu meninggalkan kelakuan-kelakuan dunia kita, ya kelakuan-kelakuan busuk, ya yang buruk, dan mulai dengan hal-hal yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu tindakan iman kita pasti punya kuasa, saudara.
pasti punya greget. Orang nggak cuma bilang ala lo Kristen-Kristen aja, judi juga jalan, lo capsa jalan, sambong jalan, semuanya. Lo kalau udah susah cari Tuhan, nggak bisa begitu saudara. Sekarang hari ini Tuhan ingatkan nih, jelang-jelang masa Paskah, tinggalkan kelakuan buruk, mulai dengan kelakuan yang baru. Jadi yang pertama, nggak main-main orang kalau mau menunjukkan imannya, dia harus menyatu dulu dengan Kristus. Ini kayaknya bertahun-tahun jadi orang Kristen diingetin begitu, tapi pada kenyataannya kita nggak berani tuh menyatu. Pada kenyataannya kita bilang, lu Kristen, iya gue Kristen, tapi ketika harus mempertontonkan iman, saudara dan saya kadang banyak gundah gulananya. Ini penting buat kita semua. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang beriman kepada Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhan, saudara. Orang ini nggak kenal, maka nggak sayang. Saya tahu nih yang sering hadir, tapi kita jangan-jangan juga nggak kenal, cuma tahu, ya gue tahu lu gitu, cuma gue nggak kenal. Kalau kenal itu pasti tahu ketika ada perasaan tidak enak, perasaan enak, ketika harus mengambil satu keputusan. Makanya yang kedua, tindakan yang harus kita lakukan ini saudara, kenali dia dengan benar. Orang itu perlu akrab sama Tuhan. Kayaknya dari sejak ibadah 2 kali saya ingetin, orang itu harus kenal benar saudara. Yang ku kehendaki, ini kayaknya 2 bulan lalu pernah saya ambil, yang ku kehendaki adalah mengenal dia saudara. Saudara dan saya harus kenal siapa Yesus. Mesti ngobrol-ngobrol setiap hari, punya waktu. Bulan lalu saya bilang, Yesus pagi-pagi benar ambil tempat yang sunyi lalu berdoa. Kita buset pagi-pagi benar baru tidur Pak, nonton Netflix Korea soalnya season terakhir, tanggung. Yang begituan lagi bilang cinta Tuhan, ampun ya kan. Lihat dikatakan kita harus mengenal dia, kuasanya kita tahu, persekutuannya kita tahu, penderitanya juga harus tahu. Ikut Tuhan tuh nggak manis-manis selalu saudara ya. Ada hal yang Tuhan izinkan kepahitan, tetapi dia tidak akan meninggalkan saudara sampai mati kepahitan. Karena kepahitan yang Tuhan izinkan itu sebetulnya mengasah saudara dan saya untuk sadar bahwa gue butuh Tuhan. Nah, ya kematiannya supaya pada akhirnya kita berada dalam barisan yang sama, ada kebangkitan saat kematian. Jadi ada waktu khusus orang percaya untuk mengenal Tuhan. Kalau nggak bisa saudara. Dan orang itu perlu mentor saudara. Orang itu perlu teman untuk ajak ngobrol-ngobrol tentang Tuhan. Ya, saudara bisa lihat, carilah orang yang saudara merasa nyaman ngobrol tentang Tuhan, tapi bukan orang yang paling sok tahu, bukan orang yang cuma karena sekolahnya tinggi, tetapi dalam kehidupannya dia juga menjadi teladan. Dalam kehidupannya dia juga punya kuasa untuk menyatakan imannya. Ya kan, kadang-kadang kita suka terkecoh, ya lu kalau belajar sama dia dong, dia dokter, ya bagus, kalau dapat dokter bagus, tapi dokter juga yang mengalami iman kepada Tuhan. Karena buat pinter aja orang nggak perlu tobat bisa. Orang sekolah aja rajin baca, jago berdebat gitu loh saudara. Yang diperlukan adalah saudara dan saya membutuhkan waktu khusus untuk mengenal, dan perlu seorang pembimbing, perlu mentor, perlu teman yang mengangkat rohani kita lebih baik gitu ya. Saudara perlu nih. Jangan dikit-dikit pindah gereja sana, gereja sini, gereja sana, gereja pusing sendiri saudara. Ya kan, karena di gereja sana menunya lain, gereja sini menunya lain, gereja sini menunya lain. Nanti kita pusing. Sebetulnya gue mau ikut yang mana nih gitu ya. Saudara, orang percaya harus kenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya saya ingin katakan harus ada pengorbanan untuk mencapai pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi saya tadi sebelum sini baca tentang itu, hal berpuasa gitu ya. Saudara pasti tahu di Matius pasal 6. Saya baca renung-renungin. Yesus bilang kalau berpuasa itu salah satu bagian dari ritual Kristen. Jangan orang tahu katanya. Basahin aja rambut lu nih, kayak saya nih basah terus ya kan. Gatsby murah, Indomaret. Nggak perlu beli yang 300.000, 19.000 sampai bangun tidur nggak rusak. Ya kan? Tuhan bilang ini, kalau lu puasa lu nggak perlu orang lain tahu. Jadi Tuhan sedang bilang begini, kalau mau kenal saya nggak perlu banyak inilah, apa sih orang bilang, banyak cengkune ya kan. Di tempat tersembunyi pun Bapakmu yang tempat tersembunyi tahu, kan begitu. Kalau saudara baca di Matius pasal 6, hal berpuasa, kalau kau berpuasa janganlah orang lain tahu. Nih bentar lagi banyak yang orang lain mesti tahu kalau dia puasa, sampai kita mau makan aja susah saudara ya.
Nah, kan makanya kita bingung ya kan. Saudara, dia bilang kalau perlu orang nggak usah tahu. Itu Tuhan menggambarkan puasa itu adalah penderitaan yang sedang kita lakukan. Penderitaan dalam hal apa? Mengatur emosi, tadinya rakus nggak rakus, tadinya mau marah nggak marah. Pokoknya kebiasaan buruk itu hilang. Ya, jadi puasa ini bukan jimat, saudara. Kalau saudara di gerejanya senangnya puasa-puasa, boleh tanya juga sama gempalanya. Ini lo jadiin jimat atau gimana ya kan? Suami nggak pulang, gue mesti puasain. Nggak pulang tetap. Suami nggak pulang tuh bawa mertuanya pasti pulang. Nggak usah dipuasa-puasain gitu. Jadi kadang-kadang orang suka salah gitu tentang puasa. Dikit-dikit apa puasa, puasa 2, puasa 2. Memang Alkitab bilang, Yesus bilang, yang begini nggak bisa nih lo doain, lo mesti doa puasa. Ya, tapi bukan berarti semua kapasitasnya sama. Ya, saya nggak mau salahin kalau gereja mau hobi puasa. Ada gereja yang saya bilang puasa 21 hari kayak Daniel gitu. Saya bilang persoalan lo sama Daniel sama. Enggak, ya udah mau saya ikut-ikut. Kenapa? Karena gue masih makan babi, bos. Lu suruh gue makan sayur pahit, gue kagak mau gitu kan. Bukan berarti rohani lo lebih bagus dari gue, kan begitu. Nah, ini penting. Dia bilang begini, lakukanlah di ruang tersembunyi, karena Bapamu di tempat yang tersembunyi pun tahu. Lalu saya akan merenungkan, banyak ada kadang-kadang orang merasa gini, gue mau pelayanan, gue duit nggak ada. Gue mau pelayanan, tempat buat pelayanan nggak ada. Gue mau pelayanan, gereja nggak terima. Udah sendiri aja banyak berdoa. Kenali dia lebih serius. Di sini dikatakan ada pengorbanan untuk mencapai pengenalan. Di dalam kitab Ulangan yang bulan lalu dibilang mengasihi Tuhan Allah dengan tenaga, dengan kekuatan. Jadi untuk kenal Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Ada yang dikorbanin gitu ya. Seperti lagu saya pernah bilang itu, tak perlu kau katakan semua itu, tapi pengorbanan. Nah itu kalau kau benar-benar sayang. Jadi yang kedua, kenali Yesus dengan benar. Ya, bukan dengan baik. Benar membuahkan hal yang baik. Baik belum tentu berasal dari buah kebenaran. Ya, kemarin pemilu banyak orang baik, semua baik, saudara. Begitu nggak kepilih jadi jahat semua ya. Ya nggak usah. Kalau presiden kan cuma 3 orang. Yang legislatif yang puluhan ribu orang banyak yang jahat. Karena dari puluhan ribu cuma 500-an yang masuk ke Senayan, selebihnya jadi penjahat semua, saudara ya. Padahal dia udah kebaktian loh. Dia mau jadi anggota dewan, kebaktian orang Kristen banyak ya kan. Ayo Pak Pendeta datang, iya doainlah supaya semuanya lancar, Tuhan izinkan. Nggak jadi juga, saudara. Itu nggak ada hubungannya sama Tuhan kalau jadi anggota dewan di Indonesia. Kuat nyogok menang, udah gitu ya. Saudara, jadi harus terima itu. Dan saya percaya sekali kalau kita mau memasukkan Yesus di dalam seluruh unsur kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pergaulan, pertemanan, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang sangat berbeda dengan banyak orang. Keluarga kita jadi berbeda, anak-anak kita berbeda, bukannya nggak ada tantangan. Nah, ketika tantangan itu rasa berat, mari mulai lebih dalam, lebih intim kenal Tuhan. Saya pikir ini sesuatu yang hebat loh. Kantor sore dikasih ibadah, bayangin tiap minggu, lu nggak tobat juga kelewatan. Udah. BNI itu sebulan sekali loh, saudara. Bayangin gimana mau tobat. Segitu gede, sebulan sekali. Gitu. Di Keramat. Jam 6 mulainya. Ngaret, pimpinan cabang nggak datang, mulai jam 7. Semua mau neneknya aja di sana ya, saudara ya. Maksudnya itu kan membuktikan bahwa lu bercanda sebenarnya lo bikin ibadah. Di sini wah udah kayak yang di Senayan, pas 16.30 mulai. Shalom, nah, keren kan? Jadi ini menunjukkan kalau kita mau kenal, khususnya saudara nih karyawan di sini, sarana udah disediain. Jadi kalau saudara masih badung juga, ya nggak ngerti ya saudara ya. Tiap minggu depan ada lagi, bayangin. Minggu depannya ada lagi, ada terus. Cuma diberhentiin sama COVID. Nah itu kan tandanya luar biasa sekali. Jadi jangan cuma menerima Yesus, tapi kenal Yesus sungguh-sungguh. Yang ketiga yang saya perhatikan adalah banyak orang nggak berani pada akhirnya ketika Tuhan mau bawa dia di level berikutnya, nggak berani untuk mengatakan iman dia. Saudara, iman Kristen ini pada akhirnya harus dikatakan, harus disampaikan. Gue orang Kristen, itu harus, saudara. Kenapa? Bukannya kita keluar ngomong kemana-mana, gue Kristen, bukan. Nanti ada titik di mana Tuhan akan bilang, misalkan contoh nih, saudara bisnis lagi pergi keluar, saudara udah mau tanda tangan, tiba-tiba kepala cabang di sana jenggotnya panjang segini kayak Nabi Musa. Tanya, lu ngomong-ngomong agama lu apa? Ketika kita bilang Kristen gak jadi proyek, berani atau enggak? Itu pasti ada, saudara. Ya, nggak tahu di posisi mana, tapi setiap orang pasti harus mengikrarkan imannya. Waktunya nanti tunggu waktu Tuhan. Ya, kalau saya
aja belum tahu. Mungkin aja satu ketika saya lagi jalan di mana, di Tanah Abang, di mana ada golok yang berani nyangkal nggak? Ya ini penting. Makanya yang ketiga, orang itu kalau mau melakukan tindakan iman, yuk kita baca, ini penting sekali. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi orang masuk surga bukan dengan hati, tapi dengan mulut. Di sidang nggak bisa, saudara. Kalau di persidangan, terus hakim tanya, saudara barangnya masuk dari mana? Saudara diam, kenapa? Ya pokoknya hati gue bener deh. Nggak bisa, lo mesti ngomong. Masuknya dari Tanjung Priok, dari lain sekian. Nah itu saudara mesti ngomong di pengadilan nanti. Jadi dikatakan banyak orang bilang hatinya dibenarkan, tapi waktu ngomong Yesus Tuhan enggak. Kita waktu ngopi saya bilang kan, teman kita artis kurang hebat apa? Begitu udah nikah dia bilang, enggak lah Pak Pendeta, tapi hatinya tetap Yesus. Nggak bisa. Ini mulut ngaku diselamatkan. Saudara, ada hal yang penting jadi orang Kristen. Gak cuma ke gereja keren-kerenan, pulang ngopi, pakai lampu dry es, enggak juga. Ngomong nih, mengaku diselamatkan, ya. Jadi orang-orang Kristen itu tanpa pernyataan verbal, tindakannya agak kurang mantap. Jadi ini perlu, saudara, bahwa Tuhan pasti akan minta saudara dan saya harus berani seperti ini. Tanpa pernyataan verbal, tindakan iman akan berkurang kualitas. Karena satu ketika orang harus ngomong bahwa kita pengikut Kristus, itu harus, saudara. Sekarang belum, tapi pasti satu ketika akan ada pertanyaan. Ya kan? Saya lihat beberapa kalau temen gitu ya, dulu mungkin saya belum jadi pendeta juga suka gitu. Udahlah kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, lu gak usah tanya-tanya agama gue deh, nggak bisa, saudara. Nah, bukannya kita harus bilang gua orang Kristen, tapi satu ketika kalau ada pertanyaan itu, Bu, ibu Kristen ya? Kenapa kita harus bilang, kenapa sih nanya-nanya? Nah, sebetulnya kita sudah mulai takut. Iya, kenapa Bu? Gak apa-apa kan Bu? Gak apa-apa. Mana tahu dia tanya gini, Bu, ibu Kristen ya? Iya. Enggak, saya mau masuk Kristen. Tadinya dia mau bilang begitu. Bu, ibu Kristen gak usah tanya-tanya. Udah gue balik lagi deh, nyembah pohon. Ya kan? Nah, saudara, mari kita lihat. Apapun alasannya, dasar dari tindakan iman kita tetap harus terucap dari mulut sebagai orang percaya. Nggak bisa, ini harus, saudara. Ini pelajaran yang penting buat kita, dan kita pasti mampu. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku. Menjadi saksi berarti bercerita tentang Tuhan. Bersaksi, ya kan? Jadi percayalah, ketika saudara yakin bahwa gue di Kristen beneran, gue yakin banget nih ada Tuhan dalam hidup gue nggak bakal takut tentang iman saya. Nah ini penting buat saudara dan saya, supaya kita juga lebih menikmati hari-hari ini lebih baik. Orang bilang nggak baik, tapi Kristen tuh hari-hari tetap baik. Nggak mungkin lah. Orang bilang duit susah, nggak juga. Kadang-kadang pelit sama keadaan susah itu beda tipis. Betul ya Yufi ya? Ya kita suka bahas sama Yufi yuk. Pelit itu sama hikmat itu beda tipis. Lu bilang gue gak punya duit, brother aja nyemir tuh, ya kan? Ya brother tuh warna kuning rambut, kan pakai duit. Emangnya lagi mandi hujan jadi kuning? Kan enggak. Ya ibu-ibu tetap bisa beli baju, tetap bisa beli sepatu. Ya nggak, perkara sepatu lo 6 juta, sepatu gue 700.000, itu kan masalah perasaan. Yang penting tetap bisa belanja, saudara. Itu tandanya ada pemeliharaan Tuhan. Apalagi saudara kerja. Berapa juta orang nganggur sekarang tuh, bawa ijazah, nggak bisa kerja, saudara. Kita sekarang bekerja, bersyukurlah. Makanya berani mengatakan, lu kenapa sih kalau Selasa pulang malam, anggap gua kebaktian bro? Ya keren kan? Ya kan kalau bisa kita kan main bulu tangkis, mundur aja. Kalau nggak gua kebaktian, nah itu baru keren. Itu namanya akrab sama Tuhan. Ya jangan bawa-bawaannya, aduh Selasa nih gua udah rese nih, Cikuvi udah pada WA, ya kan? Lu kalau lu Kristen, lu kerja di sini nih, gue enak nih, gue orang luar ngomong. Tapi kalau lu Kristen, lu kerja sini Selasa kebaktian deh. Lu jangan ngeluh, udah bagus lu difasilitasi. Lu ngeluh, keluar aja, cari kantor lain yang ada kebaktian. Kebaktiannya tempat lain, jam berapa? Jam 12. Jam 1 kurang ya udah mesti bubar. Buru-buru nyebrang. Ih saudara di kandang sendiri, udah balik enak deh. Oh luar biasa. Iman tanpa perbuatan juga adalah mati. Tapi pada hakikatnya ketika kita menjadikan Kristus Tuhan, kita harus bertumbuh dulu. Kita harus kenal Dia.
Baru Tuhan akan bawa kita pada level berikutnya, memperkatakan dia. Lalu baru pada bagian keempat, bagian yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan? Berani menyatakan lewat tindakan. Mari kita baca Yohanes 2 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Perhatikan baik-baik, saya selalu highlight, perbuatan baik belum tentu itu berasal dari kebenaran. Makanya dia bilang gini, imanku dari perbuatan. Jadi perbuatan baik itu harus dasarnya iman. Karena ada juga orang melakukan perbuatan baik bukan karena iman. Ya, orang di luar Kristen kan bukan karena iman Kristus melakukan hal yang baik. Saya selalu bilang kalau dia melakukannya di luar iman, ujungnya ribut, saudara. Ujungnya dulu lo gue tolong, ujungnya lu nggak tahu diri, ujungnya begitu terus, saudara. Nah, tetapi hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa berani menyatakan iman lewat perbuatan itu menjadi penyempurna. Ketika saudara bilang, gua kan sudah melahirkan diri di dalam Kristus, lahir baru, gua sudah terima Yesus, gua sudah punya waktu yang luar biasa, gua kenal, tahu karakter Yesus, makanya gua nggak pernah menyangkal, inilah perbuatan gua. Wah, itu baru luar biasa ya. Buat yang di rumah juga lakukan itu supaya lebih keren lagi. Nah, tindakan menyatakan iman itu adalah buah dari tindakan iman, yaitu memuliakan Tuhan. Ingat ya, kalau orang melakukan satu tindakan yang dia katakan iman, harus tindakannya memuliakan Tuhan. Jadi kalau dia baik cuma mau dipuji, itu bukan memuliakan Tuhan. Nggak apa-apa, mungkin dia belum mengalami Tuhan, dia baru perasaannya mengalami Tuhan, atau dia kurang belajar ya. Yang kedua, tindakan iman yang benar tidak akan rusak dimakan waktu. Jadi kalau Bapak ini baik ke saya, sampai gua mati, sampai anak gua, itu tidak akan rusak. Itu tindakan iman. Tapi kalau saya baik sama dia, lewat 2 tahun, nggak tahu diri dia, itu bukan tindakan iman tuh. Kalau lawan jenis bisa naksir, ya kan, nggak dapet, marah-marah, bisa jadi begitu. Jadi tindakan iman yang benar tidak rusak dimakan waktu. Lalu tindakan iman akan mendatangkan damai sejahtera yang diperlihatkan dari seorang yang melakukan tindakan itu. Jadi waktu dia melakukan tindakan iman, tidak ngedumel nih, nggak bilang nggak tahu diri lah, nggak bilang inilah. Jadi waktu dia melakukan, dia damai gitu. Gue tolong bapak ini, ya gue damai, gue sukacita. Gue tolong nih lu semua nih, karena memang Tuhan itu baik, sudah menolong saya lebih dahulu. Bukan saya kelebihan, bukan saya karena memang duitnya banyak, bukan ya, puji Tuhan kalau duitnya banyak tolong orang. Tapi saya selalu bilang, bahkan kemarin saya bilang hari Minggu, jangan nyumbang gereja kalau belum mengalami Tuhan. Jadi kacau entah, kesian gembalanya. Ya kan, kalau gembalanya tulus ya, gereja mah disumbang terima, kita mah disumbang kita terima. Tapi begitu yang nyumbang menuntut dan kita tidak mau tahu, nah itu jadi terjadi kerusuhan besar terjadi. Jadi kalau saudara mau menunjukkan tindakan iman, yuk bereskan dulu hubungan kita sama Tuhan. Jadi di waktu yang singkat ini kita sudah belajar bagian yang penting. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tunjukkan perbuatanmu, aku tunjukkan imanku lewat perbuatan. Itu menjadi penutup dari rangkaian di mana saudara sudah membiarkan Kristus ada dalam hidup, lalu saudara akrab, menjadikan Yesus itu sahabat, teman yang intim, pribadi yang bisa kita bicara, ya kan, dan kita bisa mendengar dia bicara lewat firman Tuhan, lewat ibadah, lewat lagu-lagu rohani. Maka kemudian mulailah berani, jangan pernah takut. Kalau setiap orang harus berani martir, mempertahankan imannya dengan cara apapun. Ya tentu pasti ya mungkin di dunia modern ini ya dengan perkataan. Karena memang harus orang memperkatakan, dengan hati engkau dibenarkan, dengan mulut engkau diselamatkan. Itu penting, itu ayat ini
menelanjangi orang-orang munafik yang bilang, ah udahlah, gue mah Kristen gini-gini aja, yang penting Tuhan tahu hati gue. Kasih tahu sama orang yang ngomong begitu, lo benar dengan hati lo benar, tapi untuk selamat mulut lo mesti dijaga dan harus berani ngomong. Ini penting buat saudara dan saya. Lalu yang keempat, tadi sudah kita bahas tindakan. Jadi tindakan iman dan firman akan terjadi dalam hidup kita kalau kita lakukan 4 prinsip yang sederhana ya. Iman ini penting buat saudara dan saya. Yang pertama, masukkan dia. Jangan biarkan Yesus di depan pintu mengetuk. Buka pintu hatimu. Masuk, kalau perlu tarik Tuhan, ayo masuk ke sini, duduk. Kan Tuhan mau makan sama saya. Jadi ada 4 tindakan yang perlu kita lakukan. Ya, yuk mari sama-sama kita baca. Yang pertama, masukkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, kenali Tuhan Yesus dengan benar. Yang ketiga, berani menyatakan iman melalui perkataan. Yang keempat, berani menyatakan iman melalui tindakan. Bagian ini mungkin sederhana. Mungkin saudara bilang, gue udah tahu 10 tahun yang lalu. Udah ngerjain belum? Ya kan, kalau belum kerjakanlah hari ini supaya kita bisa melihat karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup ini. Ya, udah stop, nggak usah gosip, nggak usah sok pinter lagi beragama. Yang penting kita sama Tuhan beres, lalu mulai bersaksi lewat perkataan dan lewat perbuatan. Saya percaya sore ini kita pulang tenang, merenungkan firman Tuhan. Besok Rabu kerja seperti biasa dan berkarya supaya jangankan pembeli, kompetitor kita pun mungkin bisa datang dan bilang, oh ajarin gue dong gimana caranya laku. Ajarin aja, nggak apa-apa. Rezeki saudara nggak akan keambil kalau dia juga jadi diberkati karena saudara kasih tahu teknik berdagangnya. Misalkan Tuhan tetap memberkati saudara. Itulah tanda-tanda perbuatan. Bukan orang datang dengan misal saya nggak tahu lah dagangan yang selalu, lu sih kalau jualan lu bodoh begitu. Jangan saudara, minimal ya banyak berdoa, percaya Tuhan bukakan hikmat ya. Jadi jangan saling menjatuhkan, tetapi tunjukin kita punya iman. Perbuatan kita justru menjadi berkat bagi orang-orang lain yang melihat usaha di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan itu. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia satu lagu. Kita katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. Mari katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, sungguh mengasihi Yesus. Katakan, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Terima kasih Tuhan, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tersembunyi bagi, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Tak habis di, katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Yang lebih sungguh katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya dan Kau dapat dia. Sedih. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Dan ambil waktu kita 2-3 menit. Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kalau kau nggak keberatan, tunduk kepala, tutup matamu. Mari kita sama-sama berdoa. Sore ini Tuhan, mungkin waktunya singkat,
Pembahasannya pun sederhana, tetapi waktu kami buka telinga dan hati kami percaya yang singkat akan bertahan seumur hidup kami. Bahkan pembahasan yang sederhana, waktu kami membuka hati membiarkan firman-Mu sebebas-bebasnya, yang sederhana inilah yang membuat kami menjadi kaya raya di dalam Tuhan. Rohani kami berbunga-bunga, rohani kami meluap-luap. Karena hari ini Tuhan kembali ingatkan kami, sudahkah tindakan iman kita benar di hadapan Tuhan? Saya percaya kita semua sudah menjadikan Kristus Tuhan. Tapi satu pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mengenal Kristus dengan benar? Atau kita ada di gereja, ada di tempat seperti ini, ada di komunitas Kristen, tapi kita nggak kenal, sehingga kita terus hidup di dalam dosa. Kita kompromi dengan dunia. Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita mengenal dengan benar. Ada penderitaan, ya, karena Paulus bilang, yang kukendaki adalah mengenal Dia dalam kebangkitan, di dalam persekutuan dan penderitaan. Percayalah, penderitaan-penderitaan yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita, karena Tuhan setia dan adil. Dia tahu kekuatan saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan mau agar seluruh apa yang kita kerjakan menjadi lebih baik ketika mulut kita mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Kita sudah baca, dengan hati kita dibenarkan, tapi dengan mulut kita diselamatkan. Saudara, berdoalah, minta kekuatan Tuhan ketika waktu Tuhan tiba dalam hidup kita masing-masing, untuk kita berani menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut Kristus. Engkau tidak gagal, engkau tetap menang, dan engkau tetap berani mengatakan Kristus Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kami bukan menjadi orang-orang Kristen di dalam tempurung, tetapi kami menjadi orang-orang Kristen yang harus berani keluar dari kamar doa kami, keluar dari persekutuan kami, untuk menyatakan sikap kami lewat perbuatan, lewat iman kami. Tuhan, mampukan kami melakukan hal-hal yang benar, sehingga dirasakan baik bagi orang yang mencari kebenaran dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. 4 bagian ini biarlah boleh menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Sungguh-sungguhkah kita mau mengenal dengan benar Kristus? Sungguh-sungguh maukah kita, kalau Tuhan menetapkan waktu yang tepat untuk kau mengakui Kristus Tuhan di depan dunia ini, sungguh-sungguhkah kita mau melakukan apa yang sudah kita imani tentang Kristus lewat tindakan kita? Kalau itu menjadi doamu, bersyukurlah. Tuhan mendengar setiap doa kita. Bapa di dalam surga, hamba berdoa sekali lagi, ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkan umat Tuhan di Rio Serbai. Tuhan, mereka nggak banyak, tetapi dari yang sedikit inilah tiang perusahaan ini tetap berdiri. Dari kehadiran mereka lah menjadi pekokoh perusahaan ini. Ada kekuatan, ada kemenangan, ada keberanian, ada usaha, dan ada semangat yang tidak pernah patah, karena setiap hari Selasa mereka diingatkan untuk berjalan dan bergantung dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Kami ingin mengatakan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, kota benteng kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapak, terima kasih, biarlah semua yang menjadi janji kami ya dan amin Engkau materaikan, sehingga ini terjadi. Dan waktu kami pulang, kami tidak sama seperti kami masuk ke dalam kantor ini. Kami merasakan sukacita yang besar dari surga. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan sekali lagi, kulihat kebaikan-Mu, yang tak pernah habis, di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia, 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 tetap setia. Terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Estereo pengabdian Tuhan berkati dalam setiap pelayanan dimanapun dia berada. Biar Tuhan sertai dengan kuasa firman-Nya Tuhan. Dan berkati keluarganya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, meteraikan setiap kehidupan kami.
setiap firman dalam hidup kami supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi, dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kecil besar Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Berkati tangan-tangan yang memberi, balaskan sudah janji firman-Mu, dan kami akan memberi dengan pengucapan syukur demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Sekali lagi, satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Tuhan memulihku. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan kuis. Ya, kuis ya. Kuisnya, oke. Tadi Mario